Oleh orang yang yang tepat ataupun orang yang bertanggung jawab. Tapi namanya anak kecil kadang-kadang karena asing wajah itu jarang bertemu, mungkin dia akan akan kesal enggak kurang nyaman. Nah, kalau kita kan setiap saat sering bertemu, jadi ada satu ini memang orang dekat dia kan. Kalau dari dokter Om ada bilang nggak itu berapa lama bisa pulih memarnya? Memarnya itu kalau menurut perkiraan kami ya mungkin sebagian mungkin udah ada bertanya-tanya juga kali sama yang ahli. Itu sebenarnya insya Allah bengkak itu mungkin bisa hilang. Tapi kalau dia nggak cukup makan, nggak cukup tentu perlu perawatan. Jadi kalau menurut saya kalau saya bawa ke Jakarta, pikiran saya mungkin bisa rawat jalan. Nah, tapi sungguh pun demikian tentu harus minta keputusan dari dokter juga, kan dokter yang lebih tahu. Untuk Gala berarti lukanya ada di bagian mana aja? Luka Gala ini ada di sini nih, mau melihat ya, pelipis dan sini. Yang paling parah di muka aja. Iya, muka, pelipis, jadi di sini yang parah. Untuk tangan juga diperban itu kenapa tuh? Lecet sedikit terus sekalian itu kan tempat impus. Oke. Untuk Mbak Siska sendiri kan kabarnya giginya copot dan jarinya patah, betul seperti itu nggak sih? Kondisinya mungkin seperti apa Mbak Siska sendiri? Iya benar seperti itu. Cuman giginya sekarang kan lagi dalam penyembuhan lah, tapi insya Allah mudah-mudahan tangannya juga dalam penyembuhan, nggak begitu patah, mungkin retak dari mana nggak begitu patah. Masih shock. Ya masih shock. Jadi insya Allah mudah-mudahan Siskanya dalam sampai hari Senin mungkin udah bisa. Pak, apakah sudah ada komunikasi dengan Siska? Dengan Siska saya nggak berkomunikasi. Nah, cuman yang berkomunikasi dengan Siska anak saya. Nah, apa informasi dari anak, kondisi Siska sampai hari ini seperti apa? Ya, kondisi Siska sampai hari ini kondisinya sudah mulai membaik, sudah hampir pulih. Ya, kondisinya udah hampir pulih. Yang menggendong Gala itu siapa? Siska ataukah keluarga di Surabaya? Yang mana? Di mana tuh? Kan ada tadi pagi sudah di tayangan. Ada Saya nggak. perempuan yang menggendong Mungkin hubungan dia, masih sama muda. Hubungan ada sama Tom. Om Tom, Mas Tom sendiri yang mengurusi yang dia Gala di rumah sakit. Apa tuh? Yang Tom Crazy Liwa. Rich Surabaya. Gini. Tom Liwa. Gala itu kemarin muncul digendong oleh seorang perempuan muda. Apakah itu Siska ataukah itu keluarga yang dari Adiknya Surabaya? mungkin. Saya nggak melihat itu tayangannya di TV. Kalau saya melihat baru bisa saya jawab. Soalnya kebetulan IndiHome saya lagi rusak ini. Jadi saya nggak bisa, ini sejak pagi tadi nggak bisa lihat. Berarti Om pada saat kecelakaan sebelum keluarga datang dari Jakarta itu Gala dipegang sama siapa? Apa keluarga siapa yang Crazy Rich Surabaya itu atau siapa? Keluarga yang di Surabaya itu boleh dibilang temannya si Baby. Berarti Teman temannya. bisnis Baby. Tapi orang yang tepat. Berarti orang yang tepat. Nah, dia yang kan tepat dan dekat sangat dengan Baby. Oke. Nah, kemarin dia juga ada sempat posting di Instagram story kalau dia bilang kesejahteraan Gala tuh bakal dia ikut tanggung jawab. Apa itu udah ada komunikasi sama Om atau tanggapan dari Om sendiri? Dia sudah ada bukan tanggapannya, dia memang ada kontak dengan saya. Dia akan datang menemui saya. Bagaimana apa niat rencananya saya kan belum tahu. Tapi orangnya boleh saya bilang sangat, teman Baby ini sangat orang baik. Berarti komunikasinya bakal datang ke sini, Om. Dia bakal datang ke sini, dia orang baik. Kalau menurut yang saya dengar ngomong sama saya lewat HP, ini orang baik. Berarti Saya nggak begitu kenal, karena yang kenal cuma si Baby. Cuman dari bicaranya sama saya, orangnya benar-benar orang orang mulia lah menurut saya. Kenapa ya? Begitu dia perhatian kepada anak saya, kepada cucu saya, dan saya latar belakangnya alam saya nggak tahu. Kan si Baby yang sering ke Surabaya. berarti ada kemungkinan mengantarkan juga bareng sama Fuji dan Fadli juga. Itu alam. Saya nggak pasti, tapi yang jelas tadi dia ngomong saya akan datang ke Jakarta. Ya tentu dia datang dengan saya. Ya berarti ya benar mulia orangnya. Itu pikiran saya dalam hati saya kan begitu. Saya nggak kenal siapa dia, bukanlah saudara kan begitu ya. Itu aja penilaian saya secara pribadi. Tapi mohon maaf untuk pembicaraan masa depan Gala mungkin ke depan akan seperti apa nanti dirawat oleh siapa, sudah ada pembicaraan itu atau seperti apa? Otomatis yang merawat tentu kami sekeluarga, di saya dengan keluarga saya lah. Mungkin ketika kemarin
Puji sama Fadli ke sana menjenguk ke Gala, masih suka manggil-manggil mami papinya nggak sih Gala? Ya, ya memang ya. Soalnya ya namanya anak dekat dengan orang tua ya. Ya, memang itu yang sangat mengharukan sekali bagi saya sih. Jadi, tapi alhamdulillah dengan anak saya yang paling kecil yang si Putri, juga sama Fadli juga dia dekat. Alhamdulillah agak terhandle sedikit. Tapi namun keluh kesahnya itu ingin ketemu bapaknya sama mamanya itu selalu ada. Saya itu yang sangat menyentuh di hati saya. Om berarti sejauh ini baik keluarga Siska maupun keluarga Jody belum ada membuka komunikasi dengan Om? Sampai sejauh ini belum. Oh mungkin balik lagi ke suster, suster tersebut sudah ikut ke keluarga Vanessa dan begitu mungkin berapa lama, apa Om tahu pernah melihat juga Mbak Siska? Oh udah sering saya kesini kan. Cuman berapa lama itu saya nggak begitu pasti juga ya. Tapi udah lama juga, artinya dia udah kenal banget juga sama bapak sama ibu, udah kerap juga. Tapi berapa lama saya nggak begitu memperhatikan. Karena selama ini karena rumah tangga anak ini kalau menurut dia baik, saya lihat orangnya baik, saya nggak selalu mempertanyakan terlalu jauh, kita itu kan kurang pas juga kan. Jadi nggak ada masalah saya. Tapi memang kalau kemana-mana tuh suster selalu ikut, kalau misalnya pergi keluar kota atau misalnya perginya dekat-dekat aja gitu suster? Enggak. Kalau enggak Siska ikut, kan ada satu lagi. Jadi gantian, Mbak Ida. Kalau enggak Siska, Mbak Ida. Jadi kemarin kebetulan Siska. Om, waktu Vanessa Angel sendiri di penjara, dia kan sempat memberikan dasternya untuk supaya biar Gala sendiri tenang gitu. Apakah saat ini juga ada baju-bajunya Angel sendiri tidak akan tetap untuk simpan gitu untuk Gala, untuk mengingat bagaimana? Ya kalau untuk saat sekarang tentu akan berbeda daripada cara yang lama. Maksud saya berbeda itu, kalau dulu harapan untuk bertemu kan ada. Kalau kita tanamkan sikap itu, harapan itu sekarang kan sudah pupus. Kita tentu menukar triknya sekarang lagi, agar dia tidak terlalu terhanyut dengan ya orang tuanya yang sudah tidak bisa dia ingat lagi. Namun hal ini tentu dia akan tahu sendiri. Jadi kita coba secara pelan-pelan bagaimana dia bisa dekat dengan kita, bagaimana dia dekat dengan omanya, dan omanya nanti bisa menjaga dan membesarkan dia. Om 2 hari kepergiannya apa sudah ada mimpi mungkin atau seperti apa? Mungkin karena situasi lagi berduka, orang lagi ramai datang, ya, keluarga lagi banyak di sini. Mimpi mungkin karena tidur kita masih kurang kan, boleh dibilang saya sendiri juga kurang tidur. Tapi yang jelas bukannya mimpi, malah setiap malam saya sendiri nggak pernah tidur kali ya, katakan nggak pernah tidur. Hayalan ini tentang anak ini selalu bikin kita nggak karuan ya, kayak saya nggak karuan. Jadi malah untuk menghandle pikiran saya aja itu, untuk menekan pikiran saya tentang anak saya ini sekarang ini sangatlah sulit. Entah itu mimpi, kadang-kadang mimpi dengan hayalan, dengan pandang kepada anak ini udah nggak bisa saya bedakan sekarang, karena anak ini dekat banget sama saya. Dan para wartawan juga bisa lihat kan, anak ini sekarang kan lagi kalau pikiran saya lagi sehat-sehatnya kita lihat di TV, lagi ceria-cerianya, baik sama istrinya, baik sama anaknya, baik dia dalam bikin konten, lagi anak selucu-lucunya dengan umur 31 tahun. Kalian bisa bayangkan ya, saya sendiri berasal dari keluarga kan bukan dari dunia entertainment kayak dia ya. Sekarang udah ada anak saya tampil kemarin ya, kan suatu kebanggaan tersendiri juga bagi saya ya, apalagi dia itu benar lah ya, lucu ya. Kita kan lucu juga ya, suatu mengembirakan bagi saya. Nah sekarang plek hilang, gimana kesedihan yang saya rasakan, tak bisa lah saya bayangkan saat sekarang. Tapi mudah-mudahan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik itu aja. Ibu sendiri mungkin sudah tegar, kan di sini juga tadi tidak bisa ikut wawancara bersama gitu karena kan kondisi masih belum siap. Kalau berbicara soal ibu, sebenarnya tegarnya ditegarkan aja. Dia nggak tegar sama sekali. Makanya tadi minta wawancara kan, dia nggak berani dia kenal. Dia sebenarnya nggak tegar. Dia bicara aja orang masalah Teddy, dia nangis. Jadi memang belum ada ketegaran itu di dia. Ini yang saya sangat membeban juga sampai sekarang. Dia selalu lihat
mencari-cari kertas atau apa, ketemu foto si Feby, dia udah nangis. Gini nangis. Jadi sampai kapan entah, saya belum pasti ya, tapi mudah-mudahan ini cepat berlalu ya. Dengan adanya tamu keluarga yang datang, dengan bicara-bicara yang lain, sehingga pikirnya hilang. Tapi kalau sudah nggak ada orang, dia selalu lihat kain, lihat pakaian, ya dia selalu hanya tangis yang bisa. Jadi saya takut nanti kemana perginya kan begitu ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan dia dapat petunjuk lebih cepat. Mungkin barang apa sih Om yang mengingatkan gitu? Apa aja di atas rumah, misalnya kainnya, apakah itu celananya, baju, apa aja, sandalnya, pokoknya semuanya. Kan ini kan rumah dia ya, artinya barang-barang semua kan dia punya. Jadi apa aja namanya, mamanya itu menyaksikan bahwa dia memakai barang itu. Dia pakai sepeda umpamanya, dia pakai alat olahraga ini, dia mengangkat ini, dia menyodorkan ini, apa saja itu udah pernah dijalankan terhadap mamanya. Jadi sekarang mamanya dia ketemu alat ini, kelihatan anaknya megang ini, dilihat ini kelihatan anaknya megang ini, jadi dia tangis selalu. Jadi dalam menyapu rumah aja dia nangis. Susah kita jadi. Kenapa? Karena yang disapu itu kadang-kadang sepatunya si Feby, sandalnya si Feby, jaketnya si Feby. Jadi susah. Maaf, menyinggung lagi soal jodi. Kan tadi belum ada itikat untuk komunikasi ke keluarga Om. Untuk kedepannya dari pihak keluarga akan menjalin komunikasi untuk mencoba berkomunikasi dengan jodi kembali atau diserahkan semuanya ke polisi? Kalau melihat dari seperti yang saya ceritakan beberapa lama ini, kalau melihat dari kejadian tabrakan, risiko yang ditimbulkan, ada suatu kejengkelan sendiri dari pribadi saya ya, tapi kebenarannya alam hanya polisi hasil penyelidikan. Jadi saya maunya memang terhadap jodi ini, hukum ini memang ditegakkan. Kalau memang dia bersalah, ya hukum dia. Itu mau saya. Agar sebagai contoh juga bagi untuk driver yang lain, agar jangan wena-wena dan semaunya aja membawa mobil kalau ada orang penumpang di atas mobil. Jadi keselamatan penumpang dan apalagi bos kita ya, atasan kita di atas mobil. Jadi seorang driver itu harus berpikir 2 kali dan harus berhati-hati demi keselamatan nyawa ya. Ini ke nyawa. Jadi di sini ada suatu kelalaian yang dilakukan oleh Jordi. Maunya itu menurut saya ya, maunya saya ini diungkap oleh polisi. Kalau memang si Jordi mempunyai suatu sikap kelalaian ataupun kealpaan, ya tolong dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menjadi bumerang untuk yang lain gitu. Jadi intinya sebelum ada keputusan polisi, Om akan ngikutin dulu alurnya? Ya. Atau mau mencoba komunikasi lebih lanjut dengan jodi? Enggak, saya mengikuti alurnya sekarang. Alurnya bagaimana tindakan polisi. Kalau seandainya nanti persoalannya dia, saya tentu akan bertanya bagaimana ini masalah sih, kan gitu. Karena bagi saya ya kan tahulah anak saya sampai begitu kejadian sama menantu saya. Kalau saya menyimpulkan karena belum ada keputusan polisi, tentu kesimpulan saya kelalaian seorang driver kan gitu kan. Nah, kalau memang tidak kelalaian driver, kalau polisi sudah mengumumkan, nah berarti tidak kelalaian polisi, ya bagi saya tidak salah, sudah gitu aja. Ada upaya untuk diselesaikan secara keluarga? Artinya didamaikan gitu. Kalau misalnya ada tanggapan seperti itu gitu. Oh, enggak ada. Keluarganya enggak ada tanggapan, enggak ada berbicara sama kita. Nah, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, saya maunya hukum berjalan. Gitu. Jadi saat ini juga keluarga belum datang ke rumah ini untuk ikut tahlilan atau enggak ada. Enggak ada setahu, enggak ada. Alasannya kenapa, Om? Apa karena Alam jauh? saya enggak tahu. Menyayangkan itu Mas. Dibilang menyayangkan, enggak juga bagi saya sih. Kenapa dibilang enggak? Jangan-jangan dia udah tahu masalahnya kerja si Jordi. Malu. Kan malu kan? Kalau kita berpikir pendek ya, saya berpikiran pendek kita kami sekarang berpikir bodoh aja sih. Kalau benar kecepatan yang ada di TV, kan ada disiarankan berapa tuh, 100 berapa kecepatannya? 100 lebih. 100 lebih. 100 lebih sekitar. Kalau benar kecepatan itu yang ada di TV, itu secara akal ya boleh dibilang kita tidak mikirkan orang lain, kita keselamatan orang yang beri kita belanja gimana ya? Gimana loh tak cara berpikir kita ya? Saya aja di sini mendengar wartawan menunggu saya, sebenarnya saya udah capek ini, tidak tidur malam apa, tapi demi di situ kebutuhan berita kebenaran ini saya ungkap juga kan. Padahal tadi saya mau tidur sebenarnya, belum tidur sebenarnya. Jadi kita saling membutuhkan, saling ketergantungan kita. Jadi dia seharusnya memikirkan keselamatan orang. Jangan demi konten, demi apa,
majikan kita, bos kita, anak bos kita. Nggak dipikirkan. Nahan diri ke sedikit kan begitu. Kalau nggak fatal begitu, oke lah, nggak ada masalah bagi saya. Itu. Tapi maaf, ada kenangan terakhir mungkin ada yang masih di apa kok om atau ke mama mungkin. Oh, kemarin kan mama dikasih itu gelang kalau Iya. kalau om sendiri mungkin atau keluarga yang lain. Kalau saya sih, kalau sama anak saya ini sering saya dikasih. Cuman saya sebenarnya nggak begitu meminta yang dikasih itu. Maksudnya gini, kadang kalau saya pergi olahraga, dia lihat jaket bapaknya udah apa, dia besoknya itu malah yang sepanisanya ngasih jaket mahal lagi, yang bermerek lagi. Saya nggak mau sebenarnya. Kenapa? Saya yang penting kalian tuh senang, bahagia, aman, damai itu dulu. Nah, bagi saya sejauh ini untuk makan, untuk belanja masih bisa saya, gitu pikiran saya. Tapi karena menantu ini nggak tahu ya sikapnya memang begitu perhatian, nah sehingga saya juga kadang dibeli baju. Aduh, saya nggak enak pakai baju begini. Kok dibeliin? Pakai pak, nggak apa-apa. Akhirnya saya merasa terharu juga kan gitu. Nah, simpan aja duit kalian. Ya namanya selaku orang tua, paling ajarin tetap begitu. Berhemat, simpan duit. Nah, papa belum butuh, papa masih bisa berusaha kan gitu. Nah, kemarin seperti saya bilang dibelikan mamanya hadiah ulang tahun. Saya juga kaget, nilainya enggak tanggung kan itu. Sementara dia masih kan baru berumah tangga 2 tahun dia jalan berumah tangga. Nah, itu. Jadi sikap saya begitu. Mungkin para wartawan kan udah berapa hari di sini kan melihat saya apa adanya gitu. Melihat begitu banyak antusias masyarakat mendoakan sampai mengantarkan ke yang mungkin seperti apa kebaikannya mulai banyak terungkap dan terbuka gitu. Banyak orang yang Iya, makanya kadang kalau saya bercerita saja mungkin orang nggak percaya. Ini anak luar biasa ini. Anak saya sejak kecil. Dia tidak mau menyusahkan orang, tidak mau merugikan orang, tidak mau menganiaya orang. Itu setahu saya ya. Dan saya tahu sikap pribadi. Kalau tidak percaya boleh ditanya itu teman-temannya. Lihat temannya datang semua kan? Nggak ada. Ada nggak dendam? Nggak ada. Jadi semuanya dia anak ini anak baik. Orang baik dia anak saya ini. Makanya kami sekeluarga sangat terenyuh. Keluarga saya baik di kampung, di Pekanbaru itu pada datang sekali ada. Karena mereka sangat terenyuh. Kenapa? Sikap anak ini amat baik. Kenapa dipanggil cepat? Nah itulah Tuhan yang menentukan, nggak bisa. Tapi untuk komunikasi dengan Om Dodi bapaknya Vanessa sudah bagaimana? Untuk komunikasi sama bapaknya Vanessa aja? Maksudnya untuk dengan komunikasi bapak? Iya, dengan bapaknya Vanessa sih nggak ada masalah. Kita dengan bapak Vanessa nggak ada masalah. Bapak Vanessa kan masih di sini kan, baru tadi pagi dia pulang, mungkin nanti sore dia akan datang lagi kan, kita akan tahlilan selama 3 malam sampai hari 7. Sejauh ini kita baik-baik aja. Ya mungkin suasananya masih dalam berduka. Kita belum ada baca ini baca itu, ya apalah yang mau dibaca kan ya, semuanya kan toh akan berjalan aja sebagaimana mesti. Kita tetap aja di jalur koridor yang benar, aturan main. Oke. Ada lagi? Om Faisal, makasih banyak ya Om.